Yo, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali ya teman di Link Satsu episode 548. Wah, pastinya kalian yang kemarin ya, semalam yang udah nonton Indonesia versus Jepang gimana teman? Wah, seru sih ya, walau di awal-awal sudah banyak sekali peluang ya, tapi itu kalau kejadian bisa 3-0 kali ya di awal, tahu kayaknya maksudnya apa ya, peluang yang hampir gol. Oke, yang pastinya kita nikmati lah temen ya, dan kita harap juga nanti di leg keduanya ya, karena kita hadapin Arab Saudi di tanggal 19 November nanti, kita bisa ambil 3 poinnya, harus ya, karena kita sudah di peringkat terbawah ya teman. Jadi ya itu aja ya teman update-nya ya. Sekarang kita akan coba update lagi teman untuk Kamen Rider Gachor ya teman ya, dimana juga pastinya sudah banyak sekali info yang akan kita rangkum dalam episode kali ini teman, termasuk final stage-nya Gachor dan juga Next Gachor, yaitu graduation ya teman ya. Yang pastinya kalau kita Next ini tuh kita bahas form barunya dulu ya teman ya. Kalau untuk posternya mungkin kita coba bahas, tapi untuk filmnya ya, atau trailer lengkapnya itu nanti kita akan bahas ya teman ya. Jadi kita lihat teman, di sini ada Kamen Rider X Super Sentai Live and Show 2025 Rider on Pop yang akan dirilis ya teman 5 Februari 2025 ya teman. Jadi pastinya mengikuti tanggalnya juga kan ya. Jadi pastinya ada Kamen Rider Gabu dan Bumjer ataupun Goshujer ya teman ya. Nanti ya teman kita akan coba bahas untuk rumor Goshujer, karena mendekati kata nasi posternya tuh di akhir November ya kan ya. Jadi kita akan rangkum semuanya mendekati, nanti di akhir November kita akan bahas lengkap. Oke. Dan pastinya untuk final stage show-nya ini juga pastinya sudah muncul ya teman ya, beberapa update terbaru seperti ya pastinya dari poster ini ya teman ya, kita juga udah mendapatkan beberapa update terbaru ya teman ya. Nah itu ada kekuatan baru Gachor yaitu Legend Liner gitu ya, dan ada upgrade form dari Dread ya teman ya, yaitu Shinshiki pasalnya kan ya, atau type final gitu ya. Dan ini juga pastinya Lachesis dan Kloto balik lagi ya teman ya. Atropos kemana nih ya kan ya, aduh kayaknya Atropos emang jadi korban doang ya teman ya, kayak ibarat tuh korban dari Grion yang malahan jadi agak membosankan gitu ya kalau story-nya si Atropos maupun Rine. Dan ini dia teman untuk form terbaru dari Kamen Rider Gachor di final stage show, yaitu adalah Gachor Legend Liner ya teman ya. Jadi ya satu kata, ini keren, asli keren banget ya teman ya. Kita lihat ya teman, dari form ini itu pastinya kan ada repaint ya, repaint dari helmet Nato yang X-Rex gitu ya, dibikin berwarna emas gitu, jadi lebih kesannya lebih mewah lagi ya temen ya. Terus juga ini ada pelangi-pelanginya kan, tapi ini kayak adaptasinya tuh dari helmetnya Miracle Gachor kali ya temen ya. Tapi kan kalau ini kan kayak bagian bintang sparkle-nya itu kan kayak ngebentuk pelangi Gachor gitu ya temen ya. Terus juga ini untuk armornya ini tuh kayak ngambil dari Legend ya temen ya, dan juga dari Gits Oneness. Iya ya, saya baru nyadar Gits Oneness ya teman ya, soalnya ini kayak ada lekukannya kayak gitu kan ya, ada campuran Gits Oneness dan Legend ya kan, karena ada ukirannya gitu ya teman ya, ukiran dari bintang-bintang atau permata gitu. Terus juga ada dari ini apa namanya, X-Liner ya teman ya. Pastinya semakin bagus, dan bagian ke bawah itu memang ini kayak Miracle Gachor ya teman ya, kayak bagian bawah itu. Dan ini ke bawah banget ya, emang ini repaintnya dari Miracle Gachor ya teman ya. Cukup menarik ya teman, karena ibaratnya final form ini extra final form atau form eksklusif ya kan ya. Nanti kita coba bahas deh ya untuk final form stage show yang cukup menarik ya teman ya. Jadi kita akan bahas ya teman. Nah singkatnya kenapa bisa dapat form yang satu ini, karena itu juga pemberian dari si Legend ya kan ya. Jadi itu juga ada campuran Legend, Steam Liner, dan juga pastinya untuk kekuatan dari Hotarunya juga gitu ya. Jadi bisa memanifestasikan kekuatan dari Legend Liner, kekuatannya tuh kayak Iron Gachor juga sih mungkin ya. Jadi pastinya bagus gitu ya. Oke, yang kedua di sini kita punya Dread Type final ya temen ya. Ini Dread Type terminal atau semacamnya gitu ya. Tapi ya ini cuman kayak jujur aja ya temen ya, saya bukannya kurang suka atau gimana teman, tapi kayak
warnanya itu ya gimana ya, mungkin mau dibikin kesana tuh kayak ada unsur-unsurnya Gurion mungkin ya, atau unsur-unsurnya si alkemis terlarang mungkin. Cuman maksudnya apa ya, warna itu kayak terlalu terlalu apa ya, terlalu kayak warna racun gitu ya. Jadi kayak warna uh, merah muda tuh kan, tapi kayak gini ya. Terus pakai jubahnya, ini sebenarnya jubahnya banyak loh teman dipakai ya. Jubahnya tuh si Evil X pernah pakai, terus Gurion maupun Eldo ya yang kemarin pakai juga pakai kan jubah ini kan ya. Jadi ya begitulah teman, yang juga pastinya kalau bedanya apa sih sama Fish Next, apa namanya, Final Station Nuggets. Nah, Final Station Nuggets itu kan memang formnya pun juga jelek ya temennya, kayak form makanan gitu, kayak tempel-tempel doang gitu ya. Tapi ibaratnya tuh ada satu hal yang tidak ada di Fish Next gacor ini kayaknya. Jadi pastinya kalau di Fish Next gacor ini tuh ya cukup menarik ya teman, karena masih ada kekuatan Twilight Macedo, masih juga ada kekuatan Valvar Korgati, masih dimaksimalkan lah gitu ya untuk kekuatan mereka. Jadi tidak disia-siakan ya teman ya, karena kekuatan itu kan juga sudah pemberian juga kan ya, dari adanya api hitam, mau dari Gigas ataupun kekuatan dark apa ya, dark lightnya dari si Atropos. Nah, guest star yang juga muncul di Final Show ini pun juga ada si Daigo ya teman ya, yang jadi Houtaro Ichinoshi masa depan kan ya, atau Gachot Daybreak itu juga pastinya muncul. Dan kalau nggak salah juga di stage show-nya itu mereka kan ada kayak sesi tanah jauh juga kan ya, dan ada juga back on ya kan ya muncul. Terus juga mereka nyanyiin pasti kan, nyanyiin song-nya mereka masing-masing gitu ya, dan pastinya ya cukup menarik ya teman ya, karena untuk gacor ini pun juga bisa menutupi seluruhnya itu juga dengan sangat baik gitu ya. Berikutnya teman, di sini kita punya spin-off terbaru gacor ya teman ya, yaitu Lachesis gitu ya. Jadi ini kayak backstory-nya kan ya, jadi kayak prequel dari serial gacor ini mungkin ya. Jadi ini juga menjawab ya kan ya, bagaimana terciptanya seorang homunculus setengah manusia gitu ya, alias Lachesis gitu ya. Jadi pastinya ini akan dirilis tahun depan ya teman ya. Jadi juga kalau dilihat juga dari trailernya teman ya, atau teasernya, jadi si Gurion itu menciptakan Lachesis ini, atau mungkin karena proses alkimia atau percampuran genetika apapun itu si Lachesis ini udah jadi setengah homunculus ya kan ya. Sudah ada kekuatan kemi, sudah ada kekuatan dari Meiko Kuno Sanshi mainnya gitu ya. Dari pastinya yang udah muncul pertama kali itu adalah si Kloto maupun Atropos ya temennya. Jadi kalau ini kan yang menjawab para fans juga kan ya, ini kapan nih lah kan Meiko Kuno Sanshi ini tuh dapat backstory atau setidaknya salah satu karakternya aja kan ya, yaitu adalah Lachesis ya, terwujud juga ya teman, tapi tahun depannya. Aduh, kebiasaannya harusnya ini bukan masalah filler di seriesnya atau gimana gitu ya, tapi kalau bisa jangan dikasih plot hole yang ibarat tuh harus kita nonton spin off-nya yang cuman 15 sampai 20 menitan gitu ya. Setidaknya kita dapat gambaran lah kan ya dari Meiko Kuno Sanshima ini, jangan sampai di pisah-pisah gitulah temennya, kayak gimana ya, kita tuh harus nungguin lagi gitu ya. Bisa lihat teman, di sini Lachesisnya udah kayak di kena semprot apa nih, kayaknya cat merah gini, kayaknya bercak darah gini mungkin ya. Ini kayaknya akan ada sedikit apa ya, aksi-aksi yang kita bilangnya apa ya, mungkin aksi-aksi yang hyperaktif mungkin ya, atau brutal mungkin ya dari si Lachesis ini. Gak menurut juga sih kayaknya, tapi battle-nya pun juga lebih mantep. Ini nggak tahu nih Koji Sakamoto atau siapa ya temen ya. Jadi pastinya ini adalah Lachesis, ini adalah Lisa ya temen ya. Jadi tubuh awalnya kan dia juga bilang kan ya, dia tuh adalah tubuh seorang penyanyi yang ibaratnya suka memberikan nyanyiannya dengan baik kan ya, tapi juga punya sifat yang kebalikannya kan ya, itu kayak sombong ataupun itu ya. Terus juga pada saat itu di teasernya itu si Lachesisnya itu atau alisannya tuh kayak berdarah ya kan ya, nggak tahu mulutnya kan itu diapain, entah diserang Gurion kah atau diserang monster kah kan ya. Jadi kayak langsung berhadapan dengan Gurion kan, jadi kayak berlutut gitu mungkin ya. Jadi wah, kita tunggu ya temen ya. Jadi ini dia teman, ada si dokter Malgam gitu ya. Jadi ini yang ini kayaknya
Dr. Heavy ya temennya, yang dia biasa dari Dr. Heavy. Jadi ini kayaknya bisa menginfeksi orang-orang kan, jadi ini penyebabnya ya kan, orang-orang ini pun juga kayak di luar kendali kan, kayaknya Lakesis pun juga nggak mau ngelakuin hal ini kan, tapi terpaksa gitu ya, karena dia juga udah ibaratnya udah punya kekuatan untuk membela diri kan ya. Jadi si gorila ini pun juga sebenarnya mengorbankan tiga kakak beradik ini mungkin ya, si Kloto atau Lakesis itu ya dalam bentuk eksperimennya gitu ya. Jadi kalau misalkan project Lakesis ini pun juga ya kita tunggu ya teman, semoga dikasih hal yang sangat bagus juga gitu ya, semoga ya temennya. Oh iya, lupa mau kasih tahu ya temennya, yang jadi Dread Type Final itu ternyata Hiroya Matsumoto ya temennya, tahu kan si Zoro-nya Tokusatsu ini ya temennya, yang sering malam melintang ya. Dia udah jadi Super Sentai 2 kali, Kamen Rider sekali gitu ya. Tunggu Ultraman aja nih pastinya ya. Jadi Ultraman apa nih gitu nih setelah Arc mungkin ya. Jadi sini dia tuh jadi petinggi Alchemy Union juga gitu ya. Jadi mungkin sama kayak si Kukimiya atau mungkin di atasnya kali ya. Soalnya juga ini kan dia kayak kenapa perawakannya kayak Nemeru di Gates Extra Geyser ya temennya. Soalnya dia juga yang punya kekuatan serupa gitu ya. Kekuatan Dread ini ibaratnya tuh kalau di Gates itu geyser lah temennya. Jadi bisa banyak usernya, bisa banyak kekuatan juga, dan bisa variasi juga kan ya, percampuran kekuatannya sama orangnya juga pastinya ya. Entah gimana penerapannya juga gitu ya. Pastinya juga pakai kekuatan Streamliner yang versi finalnya, dan pastinya kekuatan Dread ini tuh jauh lebih kuat gitu ya. Bahkan juga Gacor kan harus lebih gorgeous sesuai harapan Kaguya kan, makanya juga jadi Legend Liner kan, dan auto gorgeous. Nah ini ya teman untuk project lainnya dari Lakesis dan juga Valfaret ya teman ya. Jadi juga ada Gacor Radio gitu ya, udah dirilis di tanggal 7 November kemarin ya teman ya, dan di tanggal 14 November kemarin juga gitu ya, udah di episode 2 gitu ya, udah ada gestannya si Houtaro ya temen ya. Jadi biasalah kayaknya kayak tentang syutingnya, karakternya kayaknya, impresinya, dan pastinya ngobrol-ngobrol gitu ya kayaknya. Nanti kalau udah ada episode berikutnya mungkin Rine, Sabimaru, Renki kayaknya, dan pastinya kita akan bahas banyak ya teman project-project ini kayaknya, sembari kita nungguin ya untuk pembahasan Gacor Movie The Future Daybreak ya kayaknya. Gak sabar banget ya temennya, di tanggal 27 November kan, sekitar 11 hari lagi ya teman ya, kita tunggu kan 1 minggu lagi ya teman. Berarti ibarat tuh di tanggal pas pemilu dong ya, kayaknya pas pemilu pilkada ya teman. Jadi kita tunggu aja ya temennya, soalnya akan ada banyak kejutan lainnya di Tokusatsu kedepannya, oke? Nah, ini juga ada hal yang baru ya temen ya. Ini paling baru kayaknya ya. Jadi ini ada seperti project special Toei gitu ya. Jadi ini kayak SP ya kayaknya untuk Bapak Shinichiro Shirakura selaku, ini bukan main director lagi temen ya, tapi dia tuh eksekutif produser kan. Jadi udah naik pangkat lah temennya. Pasti udah semakin bagus lagi kan ya. Dia juga akan memberitakan atau memberitahu kan ya bagaimana perkembangan Tokusatsunya di tahun ini, tahun depan, dan kedepannya gitu ya. Yang pastinya kalau untuk kedepannya kan kita mungkin dia juga akan membahas tentang number one Sentai Go Shooter gitu ya. Seperti apa nih kayaknya Go Shooter ini, apakah memang mengejutkan seperti rumornya itu, katanya posternya tuh akan ada kayak Red Sentai-nya gitu ya. Nanti banyak pakai gimmick-gimmick yang unik lah kayaknya. Mungkin di halaman tuh bakalan kayak ada unsur si Ogernya atau kayak lebih lucu ya kan ya. Bahkan juga banyak bilang kayak unsur Go Buster-nya kan kulit sintetis katanya kayaknya untuk kostumnya dari Go Shooter gitu ya. Jadi kita tunggu kayaknya, soalnya juga ini sebenarnya Shinichiro Shirakura pun juga pernah membuat salah satu statementnya yang kayak ini kan ya. Jadi kalau untuk Tokusatsu itu dia juga akan ada ekspansi ke global sana ya teman. Jadi dalam waktu dekat pastinya ya, katanya sih bulan Juli ya teman, tapi belum ada hilalnya juga kan ya. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana kabar dari Tokusatsu yang siap tayang global nanti kan ya. Apakah memang ini kan sudah punya dari TV Asahi juga kan ya. Jadi kita juga nggak tahu nih bagaimana penerapannya, apakah bakalan seperti seperti Suburaya punya mungkin ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya, seperti apa gebrakan baru dari Shinichiro Shirakura ke depannya. Dan ini yang paling terbaru ya temennya, ini adalah info terakhirnya. Jadi kalau untuk tadi teman kita bilang tuh posternya, kita tunggu
trailer lengkapnya ya teman-teman, nanti pastinya kita akan pas kok ya teman-teman, tenang aja ya, karena pastinya kan filmnya sendiri pun juga bulan Februari ya teman-teman ya, nanti kan Blu-ray itu di bulan Mei atau enggak Juni gitu ya. Jadi ini kita punya film baru ya, Division X Gachar Graduation, yaitu Kamen Rider Valvara GT ya. Akhirnya terwujudkan juga ya teman ya, setelah banyak sekali suara yang malah melintang ataupun rumor yang udah bilang ini akan ada nih ya kan ya, Valvara GT ya kan ya. Nah, muncul juga ya teman ya Valvara GT ini. Jadi pastinya Valvara ini pun juga udah punya kekuatan pembalap mungkin ya. Soalnya kan GT ya teman, keingat apa nih, Dragon Ball GT atau apa namanya ya, yang apa Tamiya mungkin ya, yang pastinya, atau Retsu on Go gitu ya. Yang pastinya kita lihat termnya ini ya, jujur aja ya termnya ini oke-oke aja ya temennya, karena untuk form ini pun walaupun terkesannya tuh awalnya kayak B aja ya temennya, tapi setelah lihat lagi customnya cukup niat ya temennya. Tapi warnanya itulah teman, kayak gimana ya, kan warnanya dari si Valvara ini kan warna ungu kan ya, kenapa nggak sekalian warna tuh ibaratnya ngikutin foamnya kan ya. Soalnya bukan berarti warna GT itu warna kayak ini juga dong ya kan, tapi maksudnya kan kalau GT ini kan bukan berarti warna putih, merah, biru gini kan ya. Ada kok kayak mobil balapnya tuh, kan mobil balapnya si Valvara kan warna ungu kan ya, kenapa nggak pakai warna itu aja kan ya. Jadi sesuai juga dengan foamnya Valvara juga kan ya, yang berwarna ungu ini ya kan. Jadi kayak kesana tuh kayak custom doang kan ya, bukan foam baru ya bahkan ya. Jadi ibarat tuh kayak custom untuk GT-nya kan ya. Ini kan malahan ya dari kayak Iron Gachar bahkan ya. Jadi dia punya apa, dua kereta besarnya itu kan ya, atau dua mobil mungkin ya. Ini kayak ditancap mobil gitu ya teman. Nah, kita lihat teman, di sini ada Steamliner gitu ya. Nah, jadi pengguna Steamliner itu berarti udah ada Gachar, terus juga ada Dread, ada si siapa namanya, Legend gitu ya, sama ini Valvara ya kan ya. Jadi udah ada 4 user Steamliner gitu ya. Jadi untuk kekuatannya ini kan ya sudah pasti banyak yang dipakai gitu ya, yang bahkan juga seperti ini gitu ya. Jadi banyak juga variasi Steamliner ya kan, bahkan satu-satunya Kemi dengan variasi terbanyak setelah Magwheel mungkin ya, atau Hopper One mungkin ya. Karena lihat temen ya, Steamliner ini aja tuh ibaratnya sudah dimodifikasi berkali-kali gitu ya. Tapi yang saya herannya juga termnya, ini buat apa gitu ya pakai pisau begini gitu ya. Ya gimana ya, mungkin kalau untuk dua kereta ini tuh oke lah kan ya, tapi ini pisaunya buat apa gitu ya, kayak nggak penting banget ya temennya Valvara GT gitu ya. Soalnya juga ini kan mungkin kayak gabungan dua mobil gitu ya, dan pastinya kan mungkin pakai Valvara driver ditambah attachment baru lagi mungkin ya, atau pakai kartu baru lagi mungkin ya. Yang pastinya ya gimana ya temennya, ini juga pakai kacamata gitu, keinget sama Gits Comment gitu ya. Iya, di sini kita punya final bossnya gitu ya. Dari ini final bossnya yaitu The King of Ouroboros ya temennya, disuarakan oleh Tomokazu Sugita. Wah, banyak sekali teman perannya gitu ya. Jadi Tomokazu Sugita ini sebagai Ouroboros, dia adalah raja terakhir ya Ouroboros ini kan ya. Jadi sebenarnya di atas Ouroboros itu pun juga ada lagi temennya, itu Hells ya kan ya, kalau salah King apa gitu ya. Pokoknya di atasnya itu kan yang muncul di movie kan, itu yang paling besar, paling kuat gitu ya kan ya, Hells apa gitu lupa ya. Pokoknya juga itu yang paling besar, yang dilepis sama Gachar Machido dan juga Gachar Daybreak ya kan ya. Yang pastinya kita akan tunggu ya kan bagaimana penampilannya di movie ini nanti ya temannya, karena juga pastinya ini tuh kayak gabungan dari, mukanya tuh kayak Dragonalos ya kan ya, tapi ini kayak gabungannya tuh dari Germain sama Gilia ya gitu ya. Soalnya kalau Gigis itu pun juga kayak bukan masalah banyak tangan ya kan, tapi ini tuh kayak apa ya, kayak ada unsur dragonnya gitu kan ya. Jadi ini mungkin kalau kita juga teman ini, entah ini Gigis atau ini Dragonalos apa Germain sama Gelia yang campur sama Dragonalos gitu ya. Soalnya ini juga ya oke lah temennya sebagai big boss ya, final boss ini katanya ya. Jadi yang pastinya mungkin fisiknya cuma satu aja kali ya, nggak tahu nih kan ya. Kalau misalkan nambah lagi projectnya mungkin untuk Macedo lah atau siapapun gitu ya untuk tahun depan, kita nantikan aja gitu ya. Yang pastinya teman,
untuk dua karakter atau dua kartu baru ini sudah ditampakkan kan ya, untuk di trailernya kan seperti ini teman ya. Jadi akan awalnya kan tiga kartu ini ada kan ya, yang ada si Houtaro, ada si Rene, dan juga si Spanner gitu ya, bersama dengan ridernya dan juga Keminya gitu ya. Dan kali ini kita bersama dua kartu baru ya teman. Jadi ini si Daioninya itu kayak lagi naik F1 ya teman ya, atau naik mobil balap gitu ya. Sementara kalau si Steve Banner itu kayak ada unsur balapannya juga kan ya. Jadi ya kita lihat aja kan bagaimana eksekusinya kan ya, karena ini juga ya bagus juga gitu ya. Ada juga teman yang sempat ngedit ya kan ya, formnya tuh ngikutin warna kan, ini entah kenapa jauh lebih better gitu ya, soalnya ini kan warnanya pun juga kayak entah kenapa kayak agak formnya Super Sentai ya kan ya, soalnya warnanya itu entah kenapa kayak Century tapi dibikin warna merah sama biru kan ya. Ya lebih better nggak sih ya kan ya, ya kayak ini aja lah ya kan ya, kalau mau lebih niat dikit gitu ya, soalnya ini aja udah pakai dua kata bagong gitu ya. Ini kalau pakai ini mungkin bisa lebih better mungkin ya, nggak tahu lah bagaimana pendapat kalian gitu ya. Dan satu info lagi ya teman, jadi ini katanya crossover winter movie dari Gachard dan Gavo itu tidak jadi dibuat ya temennya. Waduh, apa yang terjadi nih ya kan ya, kenapa bisa project ini yang ibaratnya udah ditunggu-tunggu juga ya temennya, yang ibaratnya pun juga project tahunan ya temennya. Jadi kenapa nih nggak jadi buat kan ya. Banyak juga yang bilang kalau untuk jadwal tayangnya itu udah diambil alih sama Outsider ya kan ya, di episode terakhir ya kan, itu kan di tanggal 22 Desember yang harusnya itu udah jadi jadwal jadwal rilis dari winter crossover movie-nya kan ya. Jadi pastinya kayak crossover movie Gachard dan Gavo ini mungkin dimajukan ya teman di bulan Januari tahun depan ya teman ya. Berarti ya nanti Blu-ray-nya itu antara bulan Juni atau enggak bulan Juli ya temennya, berarti lebih lama lagi ya temennya, karena juga pastinya kalau udah rilisnya tuh bulan Juli kayak kemarin ya teman, itu Gachard dan Gates itu kan satu bulan April ya temennya, 24 April 2024 gitu ya. Jadi juga pastinya kita tunggu ya teman, bagaimana update infonya kan, karena selain itu kan pastinya banyak juga kan ya bilang itu jadwalnya udah mepet, syutingnya udah dimajuin ke awal tahun gitu ya. Jadi ada plus minus ya teman, karena ibaratnya udah seperti melakukan gebrakan baru tapi harus mengorbankan jadwalnya gitu ya. Jadi ada perubahan juga gitu ya, karena perubahan ini pun juga ya akan berpengaruh juga kan ya bagaimana untuk movie ya kan. Kalau seleksi kayaknya masih tetap pada jadwal kan, itu bulan Februari gitu ya. Kayak misalnya si Revise kayaknya itu kan bulan Februari tanggal 10. Kalau si Saber itu bulan Januari ya, di tanggal 28 gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin beberapa faktor lainnya tuh karena development GAV ini tuh bisa bilang juga ya lagi proses kan ya. Jadi banyak juga ya kayaknya untuk leak-leaknya juga udah tersebar atau gimana kan ya. Jadi kayaknya sih kenapa bisa dimajukan gini kan ya, soalnya mungkin Toei ini kan udah udah ibaratnya tuh udah 53 tahun ya di Kamen Rider ini. Ibaratnya juga sudah banyak juga audiensnya udah beranjak remaja ataupun dewasa kan ya. Jadi ibaratnya pun juga harus ada gebrakan baru kan ya, bukan berarti jam tayang mereka pun juga nggak harus di jam 9 ataupun jam 9.30 untuk sepesertanya kan ya. Ibaratnya kalau kita tuh nontonnya di jam 7 pagi dan jam 7.30 di Indonesia kan ya, untuk si penayangan ini kan ya. Tapi kita juga harus tahu kan ya bagaimana untuk syuting mereka ini pun ibaratnya sudah menempuh prosesnya tuh kayak proses casting, proses untuk mereka dapat kayak insight baru kan ya. Jadi kita pastinya akan menunggu kan bagaimana untuk kabar lainnya kan, semoga ada hilal lah temannya mungkin tahun depan. Oke teman, itu dia untuk membahas kita untuk update Gachard ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kalau misalkan winter crossover movie itu tidak jadi dibuat ya, mungkin akan kejadian seperti Saber dan Zero One ya teman-teman ya. Beda case ya teman, kalau Saber sama Zero One itu memang tidak dibuat karena lagi masa pandemi ya teman-teman ya, karena memang juga itu diganti sama winter movie ya teman-teman, yaitu Saber sama Zero One kan ya, bukan Saber sama Zenkaiger ibaratnya ya. Kalau misalkan Sentai itu malahan udah langsung 3 kan ya, Super Sentai movie ya kan ya, itu Kira Major, Zenkaiger,
sama Real Soldier ya teman ya. Ya, kenapa bisa gitu? Karena kan Real Soldier ini kan di tanggal atau di tahunnya tuh yang sama kayak Zero One gitu ya. Jadi Real Soldier itu kan Memory of Soulmates. Saya kajar itu kalau nggak salah yang apa Red Battle Daisen kayak itu kan ya, sama Kiramichi itu kan ya Bebop Dream. Pastinya akan ada banyak jadwal yang akan berubah gitu ya. Oke teman-teman ya, masanya dan teman-teman untuk masanya untuk next episode, oke?